Selamat datang di Pojok Santai. Sebelum Anda mendengarkan audiobook ini, kami menginformasikan bahwa channel ini adalah review audio dari buku yang ada di Indonesia. Untuk membaca keseluruhan buku ini, kami menyarankan membeli buku aslinya di toko buku kesayangan Anda, baik offline maupun online. Keberadaan channel ini dimaksudkan untuk membantu Anda mendapatkan pengetahuan dari buku-buku kesayangan Anda. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen. Selamat datang di Pojok Santai, channel khusus yang membahas komik dan novel dengan cara asik. Kehadiran sosok yang dikenal sebagai si pembawa badai rupanya sedikit membuat Jin Liong terhenyak. Siapa sebenarnya si pembawa badai itu? Yuk langsung saja disimak video kali ini. Rambutnya yang putih merata dan kaku memanjang hingga ke bahu, malah sampai menutupi sebagian wajahnya. Wajahnya yang pucat bagai mayat tampak sudah mengkeriput. Matanya sudah begitu kelabu, tapi tetap memiliki sinar keji. Tubuhnya yang kurus dan agak membungkuk terlihat tersengal-sengal menyeret nafas. Kekurusannya terlihat jelas karena mengenakan jubah hitam kelam. Orang yang baru pertama kali melihatnya tentu tak akan menyangka lelaki tua yang tampak tak berdaya itu memiliki ilmu hitam yang sanggup mengarak topan badai dari kutub bumi. Angin kencang baru berhenti bertiup ketika si pembawa badai telah berdiri sekitar 14 tombak dari tempat Andika dan Jin Liong. Ia berdiri kaku laksana nisan kuburan. Kau tahu, Jin Liong, saudara kembarmu meminta aku menghabisi nyawamu. Ancam si pembawa badai dengan suara serak. Entah bagaimana, dia bisa begitu membencimu, tapi aku senang. Ternyata Jin Chung memiliki kebencian padamu. Karena aku sendiri amat muak melihat orang sepertimu. Jin Liong mendengus mendengar ucapan si pembawa badai. Kau boleh menjadi momok negeri ini, tapi tidak bagiku, tegas Jin Liong penuh tantangan. Kalaupun kau bergabung menjadi satu dengan kelompokmu, aku tak akan lari. Aku suka sikapmu. Sayang, kau termasuk orang tolol yang tak sejalan denganku. Leceh si pembawa badai, disertai tawa keras namun dengan mimik wajah dingin. Hei, tiang jemuran, kau terlalu banyak bacot. Hardiknya Andika menyala. Pendekar Slebor betul-betul amat muak melihat gaya bicara lelaki tua itu, angkuh dan terlalu memandang remeh orang lain. Mendengar hardikan barusan, alis putih si pembawa badai terangkat sebelah. Selama ini, tak ada seorang pun di negerinya yang begitu bernyali menyebutnya tiang jemuran. Dan hari ini, tiba-tiba saja ada pemuda asing yang enak saja membuka mulut selancang tadi. Diliriknya Andika dengan air wajah tak berubah, tetap dingin, menggigitkan. Sebutkan namamu bocah. Aku akan senang sekali bila mengetahui nama orang yang akan kupenggal sebagai tumbal kesaktianku. Ujar si pembawa badai datar. Kali ini Andika yang tertawa. Ditirunya gaya si pembawa badai yang bermaksud mengolok-oloknya. Gampang sekali kamu menggal kepala orang. Ledek Andika lagi. Lalu pendekar Slebor mendekatkan mulutnya ke telinga Jin Liong. Seolah-olah keberadaan lelaki tua itu sekedar kentut baginya. Dipikir nyaliku akan kempis dengan berkata seperti itu padaku. Hah, mamap saja ya. Bisik Andika. Telinga si pembawa badai langsung terasa terbakar. Di samping gusar, hatinya juga mulai meragukan apakah pemuda yang berbicara padanya memang benar-benar waras. Sewaras-warasnya pemuda negeri ini, tak ada yang punya nyali untuk melecehkannya, bahkan di belakangnya sekalipun. Sedangkan pemuda itu seakan gampang saja buang kotoran di wajahnya. Sementara Jin Liong sendiri yang cukup lama mengenal Andika sempat pula terperangah. Dia tak habis pikir apakah otak
kawannya ini ada di pantat. Padahal yang dihadapi kini bukan tokoh biasa. Si pembawa badai adalah salah satu tokoh terkenal yang sudah menjadi cerita menakutkan bagi setiap warga negeri ini. Kesaktiannya bahkan sempat disejajarkan dengan Lohpan, manusia terkutuk yang memiliki kesaktian iblis dalam cerita rakyat Tiongkok. Biarpun Qin Liong bisa berkata tidak takut, tapi dia lebih suka menghindari pertemuannya dengan laki-laki itu. Menghadapinya saja sudah bisa dipastikan berarti mati. Apalagi jika sudah bergabung dengan 3 rekannya. Mereka akan menjadi lawan tak terkalahkan. Qin Liong masih sibuk dengan keterpaanannya terhadap sikap masa bodoh Andika. Di lain pihak, Andika malah sudah beranjak dari tempatnya. Kakinya maju beberapa langkah ke arah si pembawa badai dengan sikap acuh. "Hei, apa yang kau tunggu lagi? Kau bilang tadi kau ingin memenggal kepalaku. Ayo, lakukanlah," ujar pendekar Slebor setelah menaikkan kedua alisnya. Mendengar tantangan ini, si pembawa badai terpancing kemarahannya. Terdengar geramannya yang berat sebagai ungkapan kemurkaan yang begitu membludak. Tapi Andika juga tak mau kalah. Dia ikut menggeram seperti kucing lapar. Di antara serbuan debu mendadak dihempas angin. Geraman berat dan gerak dari laki tua itu mengangkasa, seakan siap membelah langit. Tubuhnya bergetar, sedangkan mata kelabunya mulai berpijar kemerahan. Pertanda tenaga dalamnya sedang dikerahkan. "Andika, hati-hati. Dia hendak mengeluarkan ilmu hitamnya," seru Qin Liong memperingati kawannya. Sayang, peringatan itu terlambat. Si pembawa badai nyatanya lebih dahulu mengangkat telapak tangan kanannya ke muka sebelum Andika benar-benar menyadari kekuatan hitam yang siap mengganyangnya. Seketika tiupan angin amat besar dan kuat tercipta dari telapak tangan lelaki tua itu. Tampak gerakan angin membentuk pusaran seperti puting beliung. Dari telapak tangan si pembawa badai, angin yang tercipta terus berputar kian besar ke arah pendekar Slebor dengan cepat. Tak ada sekejapan mata, angin puting beliung itu sudah menelan tubuh pendekar Slebor yang tak terduga kalau serangannya datang berbentuk demikian. Seketika tubuhnya terangkat di udara lalu berputar tanpa kendali. Tak hanya itu, di dalam pusaran, tubuh Andika mendapat suatu tekanan dari segala penjuru. Dia merasa bagai ditenggelamkan ke dalam dasar laut ratusan tombak dari permukaan. Dadanya mendadak menjadi sesak, napasnya menjadi begitu berat. Malah pemuda itu tidak bisa lagi melihat jelas, yang tampak di matanya hanya garis-garis kabur tak teratur. "Kau hanya anak lalat tak berarti. Sebentar lagi tubuhmu akan luluh lantak. Kau bukan apa-apa bagi si pembawa badai." Di antara suara bising seperti dengung jutaan lebah, sayup-sayup telinga pendekar Slebor menangkap suara si pembawa badai mencemoohnya. Qin Liong yang melihat kejadian ini terpaksa harus berhadapan dengan si pembawa badai. Biar bagaimanapun, dia tidak ingin kawannya mendapat celaka. Sambil berteriak keras-keras, dengan nekat Qin Liong menerjang lelaki tua itu. Langsung dilepaskannya satu tendangan terbang. Kaki kanan Qin Liong menegang lurus ke arah kepala si pembawa badai siap menemukan tengkoraknya. Tapi, apa mau dikata? Ternyata, tokoh sesat itu bukan patung batu yang tak bisa memberi perlawanan. Dengan satu hentakan tangan saja, luncuran tubuh Qin Liong dapat ditahan. Lalu secepat sambaran ular kobra, tangannya membentang ke arah perut Qin Liong. Dibanding ranting kering, mungkin tubuh Qin Liong lebih terlihat ringan melayang di udara. Begitu perutnya terkena sodokan tangan si pembawa badai. Bagaimana selanjutnya pertarungan si pembawa badai melawan Andika alias pendekar Slebor dan Qin Liong? Temukan jawabannya di video selanjutnya hanya di channel Pojok Santai. Segera subscribe dan tekan tombol lonceng untuk mendapat notifikasi video terbaru dari kami. Terima kasih dan sampai bertemu kembali.